Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات والراجعين wal hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita pribadi yang terus taat kepada-Nya. Yang mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak Allah cabut sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang salih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mendalami, mempelajari dan mendakwahkan, mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, majlis yang kita datangi ini senantiasa menjadi majlis turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Bapak Ibu sekalian, mereka yang hadir di majlis ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, panjangnya umur, kesehatan, dan juga kemudahan dalam segala urusan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu kami mengingatkan yang pertama Bapak sekalian, kenapa kita harus kami bersyukur kepada Allah di salah satu waktu yang sama. Bisa jadi banyak saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah terus sekali, yang mungkin belum selesai bencana di Lumajang, sekarang muncul bencana lagi yaitu banjir. Di Palembang kemarin infonya lumayan tinggi banjirnya Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan bencana yang ada segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang satu tema, yaitu mengenal generasi terbaik dalam Islam. Kemarin insyaallah sudah kita sedikit bahas tentang generasi terbaik dalam Islam ini terbagi menjadi 3 generasi Bapak sekalian ya. Yang pertama adalah generasi mereka para sahabat. Yang kedua generasi mereka para tabi'in, dan yang ketiga adalah generasi terbaik yaitu dari
Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah akan kita kaji lebih dalam tentang generasi terbaik ini daripada Quran surah Al-Imran ayatnya 110 Bapak sekalian. Yang mana dalam ayat ini nantinya akan kita kaji kriteria generasi terbaik atau dalam bahasa Quran itu disebut dengan khairul ummah Bapak sekalian. Tapi kurang afdal kalau barangkali kita kaji kita baca sama-sama dulu Bapak sekalian ya. Panjenengan mau betul Al-Quran bisa dibuka di Quran surah Al-Imran ayatnya 110 ya. Yang tidak bawa tidak apa-apa, kita baca sama-sama sekalian. Saya baca dulu Bapak sekalian bisa dulukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 ini Bapak sekalian, Allah mengawal ayatnya dengan kuntum khairu ummah. Jadilah kalian khairu ummah, sebaik-baiknya generasi. Ketika para ulama mentafsirkan ayat yang kita baca tadi Bapak sekalian, yamdahu ta'ala hadhihi al-ummah wa yukhbiru anna khairul ummah. Yang mana di awal ayatnya Allah memuji umat ini Bapak sekalian, wa yukhbiru anna khairul ummah, yang mana bahkan Allah menyebut kita ini sebagai umat terbaik yang pernah ada Bapak sekalian. Alladzi akhrajaha Allahu lin-nas, yang pernah muncul dalam peradaban manusia. Jadi Masya Allah sekalian, ternyata umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan umat terbaik daripada umat-umat sebelumnya. Jadi umatnya Muhammad ini lebih baik daripada umatnya Nabi Isa Alaihi Salam, yaitu generasi Khawarij. Bahkan juga lebih baik daripada pengikutnya Nabi Musa. Kenapa demikian sekalian? Ada yang menyebutkan sekalian dalam beberapa riwayat, karena umurnya umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak panjang sekalian, tapi kesungguhan mereka ini luar biasa dalam keimanan. Maka sampai Bapak sekalian, kenapa Allah memuji umat ini dengan khairul ummah? Itu ternyata karena 3 sebab sekalian. Yang pertama, dalam ayat yang tadi Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf
Yang pertama, generasi khairu ummah, umat terbaik ini cirinya yang pertama adalah mereka senantiasa menyeru untuk orang berbuat makruh atau berbuat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah adanya kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga, mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam penjelasan beberapa mufassir itu sekalian, Allah memuji umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 3 hal besar. Yang pertama, mereka yang disebut dengan istilah khairu ummah, umat terbaik ini, yang pertama bitaknilihim li anfusihim bil imani al mustalzim lil qiyami bi kulli ma amara Allah bihi. Yang pertama, khairul ummah ini disematkan bagi mereka karena kesempurnaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan keimanannya yang lurus, bagus sekali. Lil qiyami, untuk mendirikan bi kulli ma amara Allah bihi, untuk mendirikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sekalian. Maka masya Allah hadirin berbahagia sekalian, kalau kita bicara umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih daripada berapa umurnya? 63 tahun. Ya. Maka kira-kira umurnya Nabi Muhammad itu ya tidak lebih daripada umurnya beliau. Jadi kisaran kol itu 60, 70 gitu. Kuantan yang lebih 70 tahun di sini ada. Kalau ada itu berarti bonusnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan perkara umurnya, bagus sekalian. Sebaik-baik umur kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umur ini adalah umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, umurnya panjang dan juga amalannya juga baik sekali. Maka apa artinya umur yang banyak tapi ngapunten amalannya belum baik? Maka umur yang panjang itu biar berkah, biar baik, maka amalannya juga baik. Dan inilah kriteria umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Jadi yang pertama, karena mereka memang keimanannya luar biasa sekalian. Maka ini juga berkaitan dengan keimanan ini, bagus sekalian. Saya kurang tahu kenapa ya. Setiap kali datang bulan Desember, setiap tahun itu pasti muncul beberapa statement beberapa tokoh kita yang mungkin terkadang membingungkan umat muslim. Terutama kalau pas tanggal 25 Desember itu akan muncul beberapa perkara yang terkadang membingungkan umat muslim, yaitu terkait dengan perayaan Natal. Sebetulnya bagi kita bukan mempermasalahkan perayaannya sekali, tapi yang menjadi masalah di antara para ulama kita yang sampai menjadi perdebatan panjang, itu diantaranya adalah bagaimana hukumnya seorang muslim yang kemudian mengucapkan Natal itu sekali. Memang ada yang membolehkan, tapi juga tidak sedikit yang mengharamkan sekali. Saya coba ingin menjelaskan dari beberapa penjelasan ya. Guru-guru kita semasa kita belajar di kampus dulu sekali. Beberapa masalah mengatakan ini untuk kehati-hatian kita sekali. Kenapa demikian? Ya. Karena ternyata bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi khairul ummah sekali lagi yang pertama cirinya adalah kesempurnaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam perkara iman kita nggak boleh sembrono, bapak sekalian. Kita nggak boleh sembarangan. Kita perlu hati-hati betul dalam perkara ini. Kenapa demikian? Kalau perkara keimanan ini kita sembrono, bapak sekalian, perkara keimanan ini kita salah langkah, bapak sekalian, bisa mengeluarkan status kita sebagai seorang muslim, termasuk dalam perkara mengucapkan
tadi sekalian. Dalam hal ini, dalam penjelasan beberapa guru kami, syekh kami sekalian, ketika seorang muslim mengucapkan selamat itu, maka paling tidak dia melakukan 3 kekufuran sekalian. Hati-hati sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang muslim mengucapkan hal itu, yang pertama berarti dia mengakui bahwasanya Nabi Isa ini anak Tuhan sekalian. Padahal hal ini jelas dibantah oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-73. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Orang yang mengatakan Tuhan kita ada 3 sekalian. Ini kata Allah, laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa, bahwasanya Allah itu salah seorang di antara yang 3. Maka kalau ada seorang muslim yang meyakini Nabi Isa ini Tuhan atau anak Tuhan, maka mohon maaf tanda kutip dia telah kufur atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati itu sekalian. Yang kedua, kalau seorang muslim mengucapkan ucapan itu, maka dia yang kedua mengakui Nabi Isa ini lahir pada tanggal 25 Desember baru sekali. Padahal hadirin sekalian, kalau kita mau mengkaji bagaimana Nabi Isa ini dilahirkan, dikisahkan oleh Allah dalam Quran surah Maryam dari ayat 21 sampai ayat ke-26 itu dibahas tuntas dalam Al-Quran sekalian. Kira-kira benar gak Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember? Dalam ayatnya salah satu kisah kecil sekalian di ayat yang ke-25 surah Maryam Allah berfirman, wa unzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan Nabi Isa yang lahir sekalian, itu Allah memerintahkan kepada Maryam, wa hunzi ilaiki, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, bijid'in nahla tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Siti Maryam ini hendak melahirkan Nabi Isa, memang Allah memerintahkan Maryam ini untuk mendekat kepada pohon kurma, dan bahkan diminta sama Allah Maryam ini untuk menghentakkan kakinya ke pohon itu agar apa? Jatuh buah kurma yang masak itu. Dan ternyata Masya Allah sekalian, oleh beberapa ahli dalam hal kebidanan sekarang ini mulai diteliti sekalian, bagaimana Maryam ini melahirkan anaknya. Itu ternyata sekarang mulai diteliti bagaimana posisinya sekalian. Itu sampai diteliti. Maka sekarang dikenal ada metode Maryam sekalian. Dan kalau itu kalau penasaran bisa dibuka di YouTube gitu ya. Bagaimana proses persalinannya Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Ini sekarang menjadi contoh model terbaik dalam melahirkan anak itu. Maka dikenal dengan istilah metode Maryam. Dan yang luar biasanya lagi sekalian, dalam kisahnya juga dikisahkan tadi, Allah ketika itu memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma itu biar jatuh kurma yang makan. Itu tujuannya apa sekalian? Ternyata Masya Allah sekalian, kurma ini mengandung zat-zat yang luar biasa baiknya untuk wanita yang hamil, termasuk dalam masalah kekuatan tubuh sekalian. Imunnya tubuh itu, kalau dia makan kurma itu berbeda dengan yang tidak. Maka ibu kalau ada yang hamil atau sudah mendekati hari lahir anaknya, biasanya ada HPL-nya itu. Kalau bisa kalian juga mengkonsumsi kurma. Wah, akhirnya kurma juga pedas tenan tuh juga pakai durian. Sekarang ada sari kurmanya jadi. Itu ternyata baik. Begitu juga yang Allah perintahkan kepada Siti Maryam.
Nah, yang ingin kami sampaikan sekalian, ya, kalau tanggal 25 Desember ini diklaim sebagai kelahirannya Nabi Isa, ya, tentu ini harus ada yang kita luruskan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau memang waktu itu Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian diperintahkan Allah untuk menggugurkan dia, pohon kurma sehingga jatuh buahnya tadi, itu tidak mungkin di bulan Desember, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau bulan Desember ini di Timur Tengah khususnya ya, wilayah negara Syam gitu ya, Palestina, ya, Syria, Lebanon, Yordania, itu Desember itu pas turun salju gitu. Kalau pas turun salju kira-kira kurma ini sedang berbuah atau tidak kira-kira? Tidak gitu. Bahkan jangankan kurma, rumput saja tak tumbuh sekalian karena tertutup salju. Kalau ini kok dia mengklaim tanggal 25 Desember, jelas ini nggak pas, ada yang perlu kita luruskan sekalian. Dan terus kapan? Ada kemungkinan kalau memang itu pas buah kurma itu berbuah, itu ada kemungkinan beberapa ulama menjelaskan di antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Itu pas musim panas sekalian. Maka hadirin berhadirat sekalian, begitu pun juga setelah kita kaji lebih dalam, tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa, melainkan hari di mana seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin, ya, yang berada di Konstantinopel, memerintahkan untuk menyembah dewa namanya dewa Mitra, atau dikenal dengan dewa matahari. Maka kalau seorang muslim membenarkan tentang ini, tentu itu bentuk kekufuran mereka terhadap sejarah, kekufuran mereka terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perlu kita luruskan sekalian. Kemudian yang ketiga juga, ya, ketika seorang muslim mengucapkan selamat itu, berarti secara tidak langsung dia ini mengakui Nabi Isa itu telah disalib. Padahal kalau kita baca ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sekalian, Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, bahwasanya ucapan mereka, sungguh kami telah membunuh Isa putranya Maryam Rasulullah sebagai Rasulullah, wa ma qataluhu. Ketika mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa sekalian, Allah menjelaskan wa ma qataluhu, sungguh kata Allah mereka itu tidak pernah membunuhnya, wa ma shalabuhu, dan juga mereka tidak pernah menyalibnya, walakin subbiha lahum, tapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini keimanan kita sekalian. Nah, kalau ada orang yang membenarkan ajaran mereka mengucapkan selamat, ini berarti secara tidak langsung kita menyalahi apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Padahal Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tapi diserupakan. Dengan siapa? Kalau dijelaskan dalam beberapa riwayat, memang merujuk kepada salah satu muridnya Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot. Inilah bosnya. Maka hadirin berhadirat yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak ini ya, kita bukan lagi masalah itu kan toleransi. Bukan bosnya. Toleransi itu kalau sudah masuk ranah akidah, kalau sudah ranahnya masuk masalah agama, itu lebih baik kita diam. Ya. Ibarat kata ini, toleransi itu apa sih bosnya? Tanpa harus mengucapkan itu juga tidak masalah gitu ya. Tapi yang lucu kenapa justru umat Islam yang masalah gitu. Kalau mereka mohon maaf, orang Nasrani itu biasa saja, kalau mereka tidak ucapin biasa saja. Tapi kenapa justru kita sendiri yang malah mempermasalah masyarakat? Padahal itu berbahaya untuk akidah kita sekalian. Maka ini para sekalian, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Bahkan tidak perlu melihat ini agamanya apa, ini sukunya apa. Tapi dalam perkara ini kita sepele sekalian ya. Kita sepele cuma ucapan, tapi ucapan ini juga mengandung sesuatu
sesuatu yang bisa beberapa ulama menjelaskan tadi mengeluarkan kita, bahkan menjadikan kita itu kufur atas apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari muslim. Dan sekali lagi, mereka generasi khairul ummah ini keimanannya lurus terus sekali. Keimanannya lurus. Maka Allah memuji mereka dengan istilah khairul ummah. Yang kedua, Bapak sekalian, generasi khairul ummah ini kenapa Allah sebut dengan generasi terbaik? Karena yang kedua kata para ulama kita, bitakmilihim li ghairihi. Mereka itu lebih sempurna dibandingkan yang lain bil amri bil ma'ruf, karena mereka konsisten untuk menyeru berbuat baik wa nahyi 'anil munkar, begitu juga mencegah kemungkaran. Maka hadirinlah sekalian, menjadi seorang muslim itu tidak cukup hanya kita menyuruh orang berbuat baik saja, tapi kita juga harus siap untuk mencegah kemungkaran. Kira-kira berat apa yang bagus ya? Kalau al-amru bil ma'ruf itu mungkin agak ringan, menyuruh orang berbuat baik itu agak ringan. Tapi kalau sudah mencegah kemungkaran, ini berat sekali. Karena konsekuensinya berat. Tapi kalau sekalian sekalipun berat, kita harus siap untuk mencegah kemungkaran ini, sekali. Sampai dalam hadisnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang kamu melihat kemungkaran itu terjadi, yang melihat kemaksiatan itu terjadi, maka kata Rasulullah, fal yughayyiru biyadihi. Maka yang pertama, kalau kalian melihat kemungkaran itu terjadi, kemaksiatan itu terjadi, hendaklah kalian rubah dengan biyadihi, tangan. Tangan ini tentu punya makna hakiki, juga punya makna majazi. Makna hakiki tangan ya artinya tangan gitu ya. Tapi kalau majazinya itu artinya dengan kekuasaan juga. Maka kalau siapa kita yang diberikan kekuasaan sama Allah, jadi Pak Kapolres, jadi Bupati, jadi Lurah, jadi Camat, jadi RT, jadi RW. Pertanyaan saya, punya nggak kekuasaan bos sekali? Orang yang punya jabatan itu punya kekuasaan nggak kira-kira? Punya. Maka ketika punya jabatan, punya kekuasaan, ketika melihat kemungkaran, maka harus bisa dan harus berani mencegah kemungkaran itu. Bahkan setingkat RT pun juga harus berani mencegah adanya kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Akan hal itu sekali. Sing mendem, sing madon, gitu. Sing rampok, sing korupsi dan yang lainnya itu juga termasuk kemungkaran. Tapi ternyata berat sekali. Gitu oke. Dan sekarang itu sekalian, kalau kita bicara kriminalitas di Indonesia, kemungkaran yang ada di Indonesia itu kayaknya itu setiap hari nggak pernah lepas gitu. Dan hari ini yang jam 12 minggu mesti tak ada yang kenakarannya di Jawa kira nanti kita kesini itu biasanya ada acara patroli gitu. Pendampingan itu kan awal sih nyolong kita, awal sih maksa kayak hukum, itu apa benar saja? Ada. Berarti tugas kita itu berat sekali, karena memang kemungkaran ini tidak pernah habis. Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi sunatullah. Antara ketaatan kemaksiatan ini akan terus berseteru sampai kapan sekali? Sampai datangnya hari kiamat sekali. Maka hari ini alhamdulillah sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah mereka yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran ini tidak banyak jumlahnya, tidak banyak jumlahnya. Bahkan ini realita. Dulu pernah kami mendapatkan sebuah cerita dari kakak tingkat kita yang menjadi anggota kepolisian itu. Ternyata Masya Allah dia menceritakan gitu. Tempat dia tugas itu hampir-hampir setiap malam itu dia sweeping, itu
ya Allah gitu. Namanya diskotik, namanya tempat maksiat itu nggak ada liburnya. Dan bahkan sampai dia bilang kalau jadi polisi itu nggak kuat imannya, mungkin sudah lama masa itu terjerumus pada hal yang diharamkan sama Allah. Kok sakit masyarakat? Jadi ternyata masya Allah ujian polisi itu berat. Sampai dia cerita itu baru mau meeting itu sudah ditelepon sama seorang nggak tahu namanya, disediakan uang jadi. Ini yang penting diskotik itu aman mas. Baru nyampe itu, ya, nyampe diskotiknya sudah disiapkan minuman alkohol dari semua merek itu ada. Belum lagi suruh milih wanita-wanita terbaik yang ada di diskotik itu. Ya Allah. Dia bilang ke saya, alhamdulillah dulu saya sempat menjadi santri. Kalau enggak saya tidak tahu jadi apa. Saya tidak tahu beberapa enggaknya, tapi yang jelas insyaAllah kalau saya yakin yang bisa sampaikan itu tidak bohong beliau. Orang yang berusaha menegakkan aturan yang negara saja itu tantangannya berat beliau. Dan yang hebohnya lagi di Indonesia itu, yang sing maksiat siji ini masalah gitu. Yang sing maksiat siji itu masalah. Nek yang sing maksiat niku berjamaah bagi boten. Termasuk kasus korupsi itu kira-kira satu orang apa banyak orang gitu ya. Banyak orang ya. Maka sekarang orang berbuat korupsi itu kira-kira pemungkaran atau enggak kira-kira? Pemungkaran. Tapi sekarang orang korupsi itu bangga gitu ya. Bangga. Bahkan dalam sebuah majalah saya pernah membaca itu, hari ini pekerjaan yang paling menguntungkan itu adalah menjadi seorang koruptor. Nah, itu juga. Kenapa demikian? Karena luar biasa saudara. Aturan di negara kita terkadang juga lucu. Gitu. Anda seorang pejabat korupsinya misalkan contoh 5 miliar. Korupsinya berapa? 5 miliar. Itu kalau ketangkep saudara. Ketangkep KPK, itu kira-kira yang koruptor tadi malu apa bangga? Yang kita lihat di televisi, mereka yang berbuat kemungkaran korupsi itu, ya, disunting itu biasa saja, kan? Bahkan pakai rompi oranye itu ya cuma biasa pakai rompi oranye itu, disunting kalian kamera dada. Kita mau pilih ya. Ya Allah, di mana hati orang mereka ketika tidak lagi malu, ketika mereka berbuat mungkar, ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana saya tadi bilang, jadi mereka korupsinya itu 5 miliar, gitu, tertangkap, divonis penjara. Kira-kira berapa lamanya? Paling batas tahun 2 tahun ini. Dendanya berapa? Dendanya 2 miliar. Dendanya berapa? 2 miliar. Korupsinya 5 miliar, dendanya cuma 2 miliar. Ya. Untung berapa Bapak Ibu? 2 miliar. Makanya gak salah kalau ada yang mengatakan hari ini pekerjaan yang paling menguntungkan itu jadi koruptor. Ya udah apa-apa menguntungkan. Untung di dunia bongkar akhirat gitu. Ya. Iya betul. Hati-hati perkara harta ya. Ma yalfiru min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jangankan harta yang kita miliki, ucapan kita yang kita keluarkan dari lisan kita pun besok akan ditimbang kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengawasi, apalagi sampai kita memakan haknya orang lain. Bahkan ya Allah, ya, kalau kita bicara tentang masalah pemungkaran korupsi, kita malu betul. Wong sing jatah bantuan sosial wae korupsi. Ya. Maka hadirin wahai sekalian, ya, itu benar betul ya. Orang hari ini yang sekarang, ya, apalagi yang lama ada kutip yang menjadi polisi, yang di KPK itu, kalau orangnya masih lurus betul, niat mereka itu bergabung dengan polisi, dengan KPK itu niatnya berantas kemungkaran, itu benar sekali konsekuensinya. Bahkan ada wali santri di pesantren kita
itu menjadi pengacara hukum sekali. Ketika kasusnya Novel Baswedan ini, seorang ahli hukum yang ada di KPK itu berusaha mengungkap kasus korupsi, konsekuensinya berat sekali. Bahkan sampai setelah sholat subuh dia disiram pakai air panas, air keras gitu, sampai mohon maaf gitu ya, kehilangan matanya nggak bisa melihat gitu ya, pasang mata palsu gitu ya. Bahkan keluarganya diancam akan dibunuh dan sebagainya, ya Allah. Karena memang sekali lagi konsekuensi orang yang mencegah kemungkaran ini berat sekali. Siap nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Harus siap. Yang pertama kata Nabi, kalau ingat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati', kata Nabi, kalau kamu tidak mampu menggunakan merubah kemungkaran tadi dengan tangan kalian, maka yang kedua kata Nabi, fa in lam yastati' fa bilisani. Maka kalau tidak kuat, tidak mampu dengan tangan maupun dengan kekuasaan, maka yang kedua kata Nabi, fa bilisani. Maka kalau kalian melihat kemungkaran harus berani mengingatkan dengan lisan. Enten sing mungkin mohon maaf gitu ya, anak muda yang belum muhrim, yang belum mahram, wis ngalor ngidul, yang jangan pojokan perapatan bisa. Itu termasuk kewajiban kita, berarti nggak mengingatkan, paling tidak ingatkan dengan lisan kita gitu. Termasuk mohon maaf gitu ya, kadang kalau di kampung-kampung itu masih model kebetulan gitu. Termasuk saya dapat informasi semalam itu banyak belajar yang bangkrut katanya, karena sepak bola antara Indonesia melawan Singapura. Karena nilainya itu kan saingan terus gitu ya, kejar-kejaran terus gitu poinnya gitu. Setelah 2-2 hampir saja Singapura menang gitu. Infonya banyak, para pemain judi yang masang kemenangan itu pada Singapura, ternyata Singapura jadinya kalah. Itu luar biasa, infonya banyak para bandar judi yang bangkrut kemarin. Loh, ternyata aku sekalian banyak kok hari ini juga di kampung-kampung itu lihat sepak bola kadang juga pakai botongan. Ada yang 50.000, 100.000. Bukan masalah kecilnya nominal sekalian. Yang namanya pengumpulan itu pasti bentuknya juga kemungkaran. Ya, sedikit banyak juga namanya kemungkaran. Maka sekalian kalau kita nggak berani mengingatkan dengan kekuasaan kita, maka yang kedua adalah dengan lisan kita. Lalu yang aku dididik dia masuk konsekuensinya begitu orang baik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan Islam kira-kira mulus terus adem, alif disuguh teh terus kata apa buat saya? Oh tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya ketika mereka memperjuangkan Islam itu taruhannya itu bukan lagi soal harta, tapi juga nyawanya pun juga. Ya. Maka hadirin sekalian, ya, konsekuensi orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik juga harus siap untuk mencegah adanya kemungkaran. Wa'illam yastati', kalau dengan tangan kita nggak mampu, dengan lisan kita nggak mampu, kata Nabi, fabiqalbi, maka dengan hati. Paling boten awake dhewe melu donga-dongane. Ning itu kata Nabi, wadzalika al-aful iman. Wong sing nonton kemungkaran kok iso ngurus, aku rawani yang nggotangan, ora wani kekuasaan. Tur yo rawani tak elikno lisan, wis tak donane wae. Itu kata Nabi, mereka yang seperti ini melihat kemungkaran hanya mendoakan, itu selemah-lemahnya iman. Ya, orang yang imannya lemah. Ya paling tidak sekalian. Sekarang kita itu sudah zaman teknologi. Orang mencegah kemungkaran ibarat kata orang rasa jumpa tangani itu sudah berhenti kemungkaran itu. Ada seorang kawan di kampungnya ada acara campur saru,
Campur harum itu Pak. Kepikir siapa? Mungkin boleh banget. Jadi ada saudara kita yang di kampungnya itu masih ada acara campur saru. Ketika melihat mereka pada mabuk-mabukan, yang begitu juga yang jugetan juga tambah kekaruan itu. Wah, ini kemungkaran. Kemungkaran dikatakan itu Bapak Ibu sekalian. Sampai jugetan penyanyinya yang bermanfaat ya, nggak pakai pakaian yang sopan dan sebagainya itu, kekaruan itu. Orang kalau imannya masih baik, orang yang masih iman itu hidup, melihat yang seperti itu panas nggak ya? Panas. Maka kalau seandainya dia mengamalkan yang diceritakan Nabi, yang pertama adalah dengan tangan, itu mungkin dia juga takut, soalnya dia juga mendatang. Kalau dengan lisan, apalagi tokoh-tokoh yang betul-betul itu dipilih kalau langsung didakwahi, juga dia takut, tapi dia cerdas. Wah, bikol lebih. Ketika dia mengatakan bikol lebih, saya juga sekarang dikaruniakan teknologi yang canggih, karena dia sudah, alhamdulillah, tanpa saya harus berdakwah dengan tangan, dengan lisan, tapi saya berdakwah dengan jari saya. Saya video itu caranya campur saru, gitu. Saya kirim ke nomornya Pak Kapolsek. DWI dibuatkan harus berhadapan langsung dengan orang yang berbuat mungkar. Ning wis wonten tiyang sanes sing bubarkan temu. Alhamdulillah cerdas juga ini seperti ini. Ya seperti ini. Jadi sekarang itu memang di era teknologi kita harus memanfaatkan teknologi ini, termasuk dalam kita mencegah kemungkaran. Kalau memang di negara kita sudah ada aparat-aparat hukum yang siap menegakkan aturan, maka syukur-syukur kita laporkan saja, tidak apa-apa. Itu bentuk daripada kita mencegah kemungkaran. Orang setangane melu ngampung, melu jogos, malah urusan hukum, gitu. Terus orang kenali sing lapor ki sapa yo ora ngerti lah. Ya sudah, dengan cara itu saja selesai masalah. Kalau bahasanya pengkajian itu model yang seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar seperti ini, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Jadi kita harus cerdas dalam hal ini. Maka sekali lagi kembali ke tadi. Jadi memang konsekuensi ketika kita menyuruh untuk berdakwah amar ma'ruf itu kita juga harus siap untuk nahi munkar. Maka alhamdulillah Nabi Muhammadiyah kita punya program ya, masya Allah ya, mereka juga senantiasa selalu siap gitu ya. Bahkan ketika acara pengajian itu juga biasanya ikut mengamankan ya, ada motornya jamaah tidak hilang, mereka berjaga di parkiran, mereka berangkat di jalan itu masya Allah ya. Mudah-mudahan ini pahala anggota program dalam rangka apa? Mencegah kemungkaran. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga bagus sekalian, generasi khairul ummah ini ya, generasi khairul ummah ini adalah mereka yang mempunyai kriteria al-mutadhammanu da'watul khalqi ila Allah. Mereka yang dakwahnya kepada makhluk, mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala itu dakwahnya dakwah yang al-mutadhamman, ada garansinya. Bagaimana kita tahu ini dakwahnya ada garansinya? Kalau seandainya dakwahnya mereka itu tentu bersumber kepada sumber yang agung dalam Islam. Bagaimana kata Nabi, idza tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu gak akan pernah tersesat di dalamnya. Yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran sebagai pegangannya, dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dakwah biar bergaransi sekalian harus bersumber pada dua sumber agung dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jihaduhum ala dzalik,
dan juga mereka ini tipikalnya sekalian, kriterianya sungguh-sungguh pas mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kesungguhan mereka itu sekalian itu dibuktikan. Ya. Bahkan tidak hanya sekedar berbual lewat mulut saja, tapi juga dibuktikan dengan amalan-amalan sekalian. Ya. Maka kata kiai kita dulu, ya, kalau orang sudah mengatakan dirinya berjuang di jalan Allah, itu orang dulu cukup, ya, pikirannya sing butohne, atine sing butohne, duwite hartane sing butohne, bahkan yang perlu kata kiai kita dulu nyawane butohne pisan. Kalau memang konsekuensi dalam berdakwah tidak cukup dengan harta saja, tidak cukup dengan lisan saja, tidak cukup dengan harta saja, terkadang bahkan nyawa kita pun juga harus siap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dalam berdakwah itu berat maupun enteng gitu. Panjenengan yang jadi takbir, ada di sini takbir hadir. Wonten sing takbir ya. Dari takbir itu kira-kira apa sama enteng Bapak Ibu? Berat terus ya. Panjenengan yang jadi RT RW ada kan di sini. Apa sama enteng jadi pengaruh? Ampun terus ya. Kenapa saya bilang orang yang menyuruh orang lain berbuat baik itu berat konsekuensinya sekali. Apalagi kalau sudah perkara ibadah, apalagi kalau sudah perkara muamalah, sudah berat terus ya. Terkadang orang yang jadi takbir, orang yang jadi pengarah dalam muri-muri kebaikan itu, orang menjadi ujung tombaknya masyarakat, orang menjadi ujung tombaknya masjid agar dia makmur. Ini terkadang juga harus siap menjadi ujung tombaknya masyarakat. Soalnya dari RT KRB itu bisa kadang tombak, gitu bang, Pak. Enten RT itu begini, enten RT itu begini. Ada. Terus kalau buat takbir, bagi rasa biro malah tombol. Jadi betul ya. Apalagi di takbir masjid pun juga demikian. Itu cuma alhamdulillah kalau sekarang masalah banyak orang yang perlu dengan masjid. Tapi kalau dulu orang murid-murid pengajian saja kita kan bingung. Ini biasanya yang kata. Oke, ini masa konsumsi ini dan yang lainnya. Orang dulu masih bingung, tapi alhamdulillah sekali. Kadang ditakdir itu kalau makombol. Sekarang alhamdulillah banyak jamaah kita yang mulai sadar bahwa ini memang konsekuensi makmurnya masjid itu juga harus ditopang dengan kebersamaan. Maka hari ini berhasil sekalian, generasi khairul ummah ini pun juga mereka punya kesungguhan dalam berdakwah kepada Allah dengan siap mengorbankan apa yang dia miliki. Wa badul mastata' fi raddihim an bilalihim, termasuk juga khairul ummah ini senantiasa mencurahkan kemampuannya untuk menolak hal-hal yang sifatnya menyimpang. Ya. Kenapa? Karena memang hari ini banyak ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang dari akidah kita yang lurus. Ya. Belum lama ya. Makanya mohon maaf sekalian. Ini kenapa pentingnya masjid kita diadakan pengajian, diisi ustaz-ustaz kita. Kenapa? Untuk membentengi akidah jamaah kita yang lurus dari penyimpangan. Loh, sekarang itu orang ajaran menyimpang itu tidak lagi melihat, bahkan mereka tidak lagi takut. Ada di suatu tempat, masih di Sukoharjo itu, ada muncul aliran namanya Jamaiyah Inkar Sunnah. Mereka itu tidak mau mengakui hadisnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kafir itu sempurna. Ya. Dan justru bingung. Padahal kita itu kalau mau beribadah juga harus mencontoh siapa? Rasulullah. Lain anti sunnah terus dia ibadahnya lama itu. Mungkin apa boleh panjenengan ngalih diri sholat cara ini. Mungkin boleh itu. Kita butuh petunjuk dari Rasulullah SAW dalam kita beribadah. Anda mau sholat pun juga harus perlu mencontoh Rasulullah. Anda sedekah pun juga mencontoh Rasulullah.
ini ada di jamaah sekitar kali hadis pun Nabi Muhammad SAW, tentu ini harus kita bubarkan. Ya, iya betul itu. Belum selesai masalah itu, dulu juga sempat muncul Jamaiyah Liberaliyah, jamaah Islam liberal. Ya. Yang mana sekalian jamaah ini senangnya adik-adik, termasuk dalam apa? Memahami sholat itu orang kudu nganggo bahasa Arab. Sing penting niate ibadah sholat itu sudah tertompo oleh Gusti Allah. Itu termasuk jamaah kalau sudah betul. Akhirnya apa? Mereka duduk niate sholat itu sudah dikatakan mereka itu ibadah sholat. Kenapa demikian? Dia memahami as-sholat itu jamu doa, sholat itu intinya donga. Maka kalau ada orang yang duduk donga tempat Gusti Allah, itu sudah terhitung sholat Gusti. Sepakat mau buatan seperti itu? Buatan Gusti. Maka generasi khairul ummah pun juga waspada dengan adanya penyimpangan akidah, penyimpangan ajaran Islam yang lurus berbeda. Maka kita butuh ngaji, ya. Maka kita butuh pengajian sekalian. Biar apa? Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairihim wa isyanihim. Begitu juga generasi khairul ummah ini, mereka yang senantiasa waspada dengan adanya kemaksiatan muslim. Masya Allah muslimin. Kalau kita melihat ya, sebetulnya setiap kali ada musibah itu terkadang ada satu kisah atau satu kejadian menjadikan kita itu berpikir sekali. Contoh, ketika kejadian tsunami Aceh itu, di saat semua rumah hancur lebur tak bersisa, tapi Allah sisakan satu bangunan yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Apa itu Bapak Ibu? Masjid. Belum saja itu sekalinya. Allah sisakan masjid kita itu berpikir itu sekalinya. Bisa jadi mungkin masjid itu ada gitu, tapi juga sekelilingnya nggak pernah ke masjid. Kan bisa itu sekalinya. Maka dalam ayat surah Al-Asr itu Allah sudah menjelaskan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk kampung, penduduk kota, penduduk negeri itu mereka saling iman dan takwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim. Janjinya Gusti Allah itu Allah bagi buka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru arah itu. Tapi kenapa sekarang banyak yang mohon maaf bukan keberkahan, bukan kebaikan yang Allah turunkan, itu bisa jadi karena kemaksiatan. Ya. Maka sebaliknya, ketika kampung penduduknya iman dan takwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi Gusti. Tapi sebaliknya ketika sebuah kampung mereka mungkar, mereka ingkar kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, bukan keberkahan tapi musibah yang Allah turunkan untuk mereka Gusti. Bagaimana dalam ayatnya, walakin kadzabu, akan tetapi banyak dari desa-desa, negeri-negeri yang mereka tidak mau iman, yang mereka tidak mau takwa kepada Allah. Akhirnya apa Gusti? Walakin kadzabu kepada Allah. Mereka banyak yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian Allah turunkan untuk mereka itu musibah. Bahkan dijelaskan dalam beberapa tafsir, di antara tafsir Al-Qiyasar, Allah menimpakan untuk mereka itu musibah yang al-muhlik, yang menghancurkan muslimin. Maka hadirin para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan, keimanan itu akan berbuah pada keberkahannya Allah. Tapi sebaliknya, kemungkaran dan kemaksiatan ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita gaungkan bagaimana menjadikan negeri kita ini negeri yang baik. Kita jadikan kota kita menjadi kota yang baik.
termasuk kita jadikan generasi ini menjadi generasi khairul ummah dengan 3 perkara tadi terus ya. Insya Allah inilah generasi khairul ummah yang kemudian Allah sampai memuji mereka dan Allah menjanjikan kemakmuran, Allah menjanjikan keberkahan untuk mereka. Dan salah satu di antara sebab yang pertama keimanan dan yang kedua karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kajian pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Allahumma 'allimna fima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna rushdana wa hdina ila siratal mustaqim. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.